Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali ke kelas Introduction to Financial Accounting. Dan sekarang kita sudah sampai ke dalam sesi ke-11 ya. Hari ini kita akan pelajari tentang accounting untuk aset tetap. Namun sebelum kita bahas materi hari ini, kita akan bahas bersama-sama terlebih dahulu ya. Materi yang di sesi minggu lalu itu tentang pencatatan untuk piutang. Yuk kita langsung saja ke pembahasan. Nah, ini adalah soal yang kita coba kerjakan bersama-sama pada minggu lalu, yaitu kalau misalnya teman-teman lihat di dalam buku Weigan Kiso Kimmel, itu ada di problem 84A. Nah, intinya adalah kita mau menghitung berapa sih sebenarnya bad debt expense untuk suatu perusahaan yang bernama Hyuri Ltd. Untuk nomor 1, kita diminta untuk menghitung total estimasi bad debt. Nah, berarti caranya pertama-tama teman-teman langsung saja di copy yang ada di dalam ini semuanya sampai dengan percent and collectible, kecuali untuk estimate bad debts ini masih dikosongkan saja. Dan caranya langsung kita kalikan saja antara percent on collectible dan collectible sampai dengan ke yang number of days outstandingnya di atas 120 hari ya. Nah, lalu di totalnya langsung kita sum saja dari yang 0 sampai 30 hari sampai dengan yang lebih dari 120 hari. Kita dapatkan estimasi bad debt. Lalu berikutnya, kita diminta untuk membuat year-end adjusting journal entry untuk bad debts. Nah, itu caranya adalah karena ada balance di saat ini untuk allowance for doubtful accounts nilai 3.000 Hong Kong dollar, maka bad debt expense kita akan menjadi penambahan dari si estimate bad debt tadi 7.530 dengan allowance for doubtful account 3.000 dolar. Jadi di debit dia menjadi 10.530 Hong Kong dolar. Dan sebagai penyeimbangnya adalah allowance for doubtful account di kredit senilai yang sama 10.530 Hong Kong dolar. Lalu kemudian kita diminta untuk apabila ada Hong Kong 5.000 dolar dari akunnya yang secara spesifik tidak dapat dikumpulkan, berarti bagaimana cara write off-nya dari uncollectible amount? Berarti intinya adalah allowance for doubtful account kita berkurang 5.000. Kenapa? Karena sudah pasti tidak akan bisa dikumpulkan 5.000 Hong Kong dolar. Dan piutang kita pun berkurang karena kita langsung aja dihapuskan dari piutang karena kita sudah yakin bahwa tidak akan bisa tertagih hutangnya. Nah, lalu di nomor D, apabila misalnya ternyata kita bisa mengumpulkan nih, kita bisa menagih 5.000 Hong Kong dolarnya dari hutangnya. Jadi bagaimana kita memasukkan kembali kepada account? Berarti itu tinggal dibalik saja yang di nomor C ke nomor D. Jadi account receivable-nya menjadi debit 5.000 dan allowance for doubtful account-nya pun menjadi kredit ya. Nah, tadinya kan di debit 5.000 juga. Jadi kalau misalnya di adjustment secara total dia menjadi 0, tidak ada perubahan. Lalu bagaimana kalau misalnya yang kita gunakan adalah 3% dari total account receivable untuk estimasi total bad debt. Berarti yang akan kita bayarkan itu adalah menjadi Hong Kong 193.000 dolar. Ya, ini karena ini kan total account receivable 3.000 Hong Kong dolar dikalikan 3% ditambahkan dengan allowance for the full account 3.000 dolar. Itu 8.790. Dan ini cukup jauh ya apabila dibandingkan dengan yang kalau menggunakan aging. Itu 10.530 Hong Kong dolar. Oleh karena itu, bisa dibilang juga bahwa perhitungan uncollectible amount dengan metode aging account receivable yang kita gunakan tadi lebih akurat karena menentukan pengeluaran bad debt berdasarkan akun-akun yang berbeda number of days outstanding-nya. Jadi seperti itu ya teman-teman, caranya cukup mudah, langsung aja mengalihkan persentase dan kita tambahkan seperti itu. Oke, demikian untuk yang sesi minggu lalu pembahasannya. Nah, berikutnya kita langsung masuk aja ke materi yang minggu ini ya teman-teman. Baik, minggu ini kita akan membahas mengenai pencatatan untuk aset tetap, tapi kita fokus kepada aset tetapnya berbentuk equipment saja ya, equipment ataupun building atau land, tidak membahas tentang intangible assets. Intinya, nanti kita akan sampai dengan menghitung depresiasi dari suatu aset tetap. Nah, bagaimana sih caranya kita membuat atau mencatat biaya dari aset tetap?
Pertama kita harus memahami dulu aset tetap itu sebenarnya apa sih. Jadi sebenarnya dia memiliki substansi fisikal, yaitu substansi yang fisik, yaitu ada ukuran dan juga bentuk tertentu, lalu digunakan di dalam operasi pada suatu bisnis dan bukan untuk dijual kepada para pembeli. Jadi kalau misalnya properti di dalam perusahaan properti itu bukan aset ya teman-teman, karena dia untuk dijual kepada para pembeli. Lalu diekspektasikan memberikan layanan kepada perusahaan selama beberapa tahun atau bisa disebut sebagai useful life-nya. Nah, di sini bisa kita lihat dari berbagai perusahaan di berbagai industri, mayoritas memiliki aset tetap sebagai aset terbesar dari total aset yang dimilikinya. Nah, untuk menghitung atau mencatatkan biaya dari aset tetap, kita biasanya menggunakan prinsip yang namanya biaya historis, yaitu terdiri dari semua biaya yang dibutuhkan, pengeluaran yang dibutuhkan untuk mengakuisisi suatu aset, sehingga bisa kita gunakan. Nah, kalau untuk tanah, berarti termasuk biaya pembelian secara cash, lalu biaya closing, seperti biaya untuk notaris atau biaya untuk pengacara, lalu biaya komisi untuk para real estate brokers, dan juga pajak properti. Kalau buildings bagaimana? Kalau buildings berarti ada purchase cost-nya, itu biaya pembelian, closing cost juga, dan juga broker dari real estate komisinya, dan remodeling atau mengganti atap, lantai, kabel, pokoknya sampai dengan dia bisa digunakan. Begitu pula dengan construction cost-nya, dia termasuk ke dalam biaya untuk building. Itu ada contract price, biaya arsitek, lalu permit dari building, dan juga biaya ekskavasinya. Lalu kalau misalnya untuk equipment, maka termasuk diantaranya adalah biaya pembelian secara cash, pajak penjualan, lalu biaya pengiriman, asuransi, dan juga perakitan, install dan testing. Misalnya di sini ya, ada Huang Group yang membeli delivery truck, yaitu cash price, lalu ada sales tax, painting and lettering, ada license, dan juga ada insurance policy. Berapa cost of delivery-nya? Cost of delivery-nya berarti dia yang termasuk ke dalam biaya pengiriman itu adalah cash price, lalu sales tax, dan juga painting and lettering. Itu aja. Jadi cost of delivery truck-nya itu adalah 438.200 Hong Kong dollar. Tapi kalau misalnya kita membuat journal entry-nya, maka itu ada biaya equipment yang tadi 438.200 ditambahkan dengan license expense dan juga prepaid insurance, sehingga ini menjadi debit dan cash-nya dikreditkan adalah 455.000 Hong Kong dollar. Nanti lebih jelasnya kita langsung ke contoh soal lagi ya teman-teman. Lalu ada juga beberapa biaya yang akan dikeluarkan selama nilai umur gunanya dari suatu produk atau suatu aset. Itu adalah biaya perbaikan, itu akan menjadi revenue expenditures, dan juga ada biaya tambahan atau improvement, itu akan menjadi capital expenditures. Nah, berikutnya kita masuk ke sesi yang terakhir, materi terakhir, itu adalah bagaimana membuat depresiasi, menerapkan metode depresiasi kepada aset tetap. Nah, depresiasi itu sebenarnya adalah proses untuk mengalokasikan biaya penyusutan, yaitu biaya yang sebenarnya tidak dikeluarkan uangnya, namun setara dengan pemakaian dari suatu aset selama umur gunanya. Jadi ada 3 terms yang akan kita gunakan untuk menghitung depresiasi, itu adalah biaya, terus semua pengeluaran yang dibutuhkan untuk mengakuisisi suatu aset, lalu useful life, itu adalah berapa sih umur gunanya suatu aset, dan terakhir adalah residual value, yaitu estimasi dari nilai aset ketika sudah di akhir nilai gunanya. Dan ada 3 metode depresiasi secara umum, yaitu adalah straight line method, units of activity, dan declining balance. Nah, sekarang agar lebih jelas kita langsung ke contoh soal ya, gimana caranya menggunakan masing-masing metode yang berbeda untuk depresiasi. Oke, di sini di contoh soal itu ada 2 mesin yang akan kita beli ya di 1 Januari 2017. Itu mesin A dan mesin B dengan biaya yang berbeda masing-masing. Kita diminta untuk membuat journal entry untuk mesin A dan juga membuat depresiasi untuk mesin B, menghitungnya dengan 3 metode yang berbeda. Dan terakhir,
melihat sebenarnya mana sih metode depresiasi yang menghitung biaya depresiasi yang tertinggi di tahun pertama, di tahun keempat, dan secara total. Ya, kita langsung aja ke mesin A, yang soal A. Berarti untuk membuat journal entry, untuk mencatatkan pembelian di tanggal 1 Januari, itu kita buat terlebih dahulu, menghitung terlebih dahulu total biaya dari mesinnya, menggunakan yang tadi di materi ya. Ada purchase price, sales tax, shipping cost, asuransi, dan juga installation and testing. Di sini ada biaya namanya oil and lubricants. Nah, ini tidak akan kita masukkan ke dalam biaya mesin, teman-teman. Karena ini nantinya akan masuknya ke dalam biaya operasionalnya ya. Jadi expense operasionalnya. Tidak termasuk ke dalam biaya akuisisi dari suatu aset. Nah, kita masukkan saja dari yang soalnya masing-masing biayanya sampai dengan kita dapatkan total cost of machine-nya adalah 37.500. Lalu journal entry-nya, karena kita memperoleh mesin, kita beli mesin, berarti mesinnya menjadi debit 37.500, dan cash-nya karena kita keluarkan untuk membayar mesin itu, kredit 37.500. Kemudian kita membuat journal entry untuk mencatatkan depresiasi tahunan. Itu berarti kita harus menghitung terlebih dahulu depreciable cost-nya, teman-teman. Itu dengan mengurangi recorded cost dengan residual value. Nah, recorded cost ini berarti total cost of machine. Sedangkan residual value, ini ada dari soal ya, estimates 5 tahun useful life dan $5.000 residual value. Berarti depreciable cost adalah 32.500, years of useful life-nya 5, sehingga diperoleh depresiasi tahunannya adalah $6.500. Lalu journal entry-nya, berarti di debit itu depreciation expense, karena ingat lagi di materi sesi 1, sesi 2 ya, kalau biaya itu akan menjadi debit, sedangkan depresiasi karena dia akan mengurangi nilai aset nantinya di neraca akan menjadi kredit, yaitu 6.500. Oke, kita langsung aja ke yang B, yaitu bagaimana mencatatkan metode depresiasi yang berbeda-beda untuk mesin B. Langsung saja, pertama kita coba yang straight line method ya. Ini bisa dibilang metode yang paling banyak digunakan untuk menghitung depresiasi, teman-teman. Karena yang paling mudah. Nah, caranya, berarti kita pertama tuliskan dulu recorded cost-nya, 80.000. Lalu dikurangi dengan residual value, 5.000. Dan menghitung depreciable cost-nya, yaitu mengurangi recorded cost dikurangi residual value, itu 75.000. Dan kemudian kita bagikan dengan jumlah useful life-nya, yaitu 4 tahun. Jadi depresiasi tahunnya adalah 18.750. Dengan kata lain, dengan menggunakan straight line method, maka depresiasinya akan sama sepanjang useful life-nya, itu $18.750 per tahun. Mudah ya? Nah, kemudian kita kedua, coba menggunakan declining balance method. Declining balance method ini juga disebut dengan double declining balance, teman-teman. Kenapa? Karena cara menghitungnya adalah kita membagi antara 100% dengan jumlah useful life dikalikan 2. Atau dengan kata lain, ini dia 2 kali lipatnya dari straight line method. Dia menjadi 50% atau 0,5. Nah, ini kita tuliskan menjadi di double declining balance rate. Ya, 0,5. Dia akan sama terus sepanjang useful life-nya. Lalu kita masukkan satu persatu tahunnya, 4 tahun ya, dari 2017 sampai dengan 2020. Kita masukkan book value di beginning of the year. Ini 80.000. Karena kita ambil 80.000 ya, kita acquire-nya 80.000. Nah, double declining balance ini menjadi perhitungan annual depreciation ya teman-teman. Kita kalikan. Dan accumulated depreciation-nya berarti 40.000. Lalu di 2018, berapa book value-nya di awal tahunnya? Ini berarti kita mengurangi antara book value di beginning year tahun 2017 dengan annual depreciation tahun 2017. Jadi 40.000. Lalu annual depreciation di tahun 2018 dikalikan lagi double declining balance rate dengan book value beginning of the year. Sehingga accumulated depreciation-nya ini adalah menambahkan accumulated depreciation di tahun 2017 atau tahun sebelumnya dengan depresiasi tahunan di tahun ini. 60.000. Di tahun 2019 pun demikian. Kita mengurangi book value di awal tahun 2018 dengan annual depreciation-nya.
Lalu annual depreciation tahun 2019 kita kalikan saja DDB rate dengan book value beginning of the year, sehingga accumulated depreciation-nya kita tambahkan akumulasi depresiasi tahun kemarin dengan depresiasi tahun ini. Di tahun 2020, berarti book value beginning of the year-nya kita kurangi lagi yang di awal 2019 dengan annual depreciation. Dan DDB rate-nya ini akan menjadi annual depreciation dikalikan dengan book value beginning of the year. Dan accumulated depreciation-nya adalah kita tambahkan saja yang tahun kemarin dengan tahun ini. 75.000. Ini caranya menggunakan double declining balance method. Oke, terakhir ya, menggunakan units of activity. Berarti ini caranya kita hitung dulu depreciation cost per unit, yaitu dengan mengurangi recorded cost dengan residual value, dan kita bagi dengan jumlah useful life of the machine. Itu berapa units of activity-nya sih selama useful di sini ya. 125.000 units. Jadi kita bagi 125.000 units. Dan kata lain, biaya depresiasinya adalah $0,62 per unit. Nah, annual depreciation expense-nya berarti kita kalikan antara actual usage dengan depreciation cost per unit setiap tahun. Jadi di sini ada di soal ya, actual usage-nya 42.000, 37.000, dan 28.000 serta 18.000 unit. Depreciation expense-nya jadi langsung kita kalikan saja depreciation cost per unit dengan itu usage. Setiap tahunnya kita kalikan satu persatu. Nah, jadi berbeda-beda ya, tergantung pemakaiannya dari masing-masing. Gitu teman-teman caranya, menggunakan 3 metode depresiasi yang berbeda. Memang yang paling mudah adalah yang straight line method ya, sangat mudah. Tapi yang lainnya pun bisa digunakan. Karena kalau terutama untuk units of activity ini sebenarnya paling sesuai untuk mesin. Karena kita menghitungnya setara dengan proporsional dengan yang memang kita gunakan di tahun tersebut. Oke, nah sekarang berikutnya adalah melihat mana nih sebenarnya metode yang memberikan depreciation expense yang paling tinggi di 2017. Kita lihat ya, ini 25.200, declining balance 40.000, sedangkan straight line 18.750. Ternyata declining balance yang paling tinggi di tahun pertama. Nah, kalau di tahun keempat bagaimana? Di straight line tetap sama 18.750. Kalau declining balance dia menjadi 5.000. Dan kalau di annual activity di 10.800. Ternyata straight line yang paling tinggi ya menyebabkannya. Highest total amount dia 75.000 totalnya. Kalau misalnya ini totalnya menjadi 75.000 juga, sedangkan kalau ini juga 75.000. Ini juga 75.000. Berarti sebenarnya sama. Semua metode total depresiasi selama periode useful life-nya itu sama. Nah, dengan kata lain, kalau kita lihat di pembahasannya nih teman-teman, declining balance method memang memberikan highest amount ketika di tahun pertama, sedangkan straight line method memberikan highest amount-nya di tahun terakhir. Kenapa? Karena declining balance method itu merupakan suatu depreciation method yang accelerated, di mana nilai dari depresiasi yang paling besarnya itu akan terjadi di tahun-tahun pertama dari nilai guna atau umur guna suatu aset, dan dia akan semakin menurun sampai dengan umur gunanya, selama umur gunanya. Sedangkan kalau misalnya straight line, dia akan sama terus dari awal sampai dengan akhir penggunaan asetnya. Tapi walaupun demikian, manapun metode yang digunakan, pasti total depreciation-nya itu akan sama, yaitu merupakan depreciable cost-nya. Jadi ini hanya the matter of pencatatannya aja di dalam income statement-nya. Seperti itu teman-teman. Cukup mudah ya untuk yang di metode depresiasinya. Nah, karena kita sudah selesai, berikutnya adalah untuk minggu ini saya mau teman-teman menerapkan metode yang sama dan mengerjakan task berikut ya di problem 93B di buku teman-teman, yaitu tentang Abraham SA. Ini sama, ada 2 mesin dan masing-masing mesin pun berbeda-beda biayanya.
Dan yang diminta adalah journal entry untuk mesin A, depreciation untuk mesin B, dan melihat mana sih sebenarnya depresiasi yang paling tinggi di tahun pertama, dan yang paling tinggi di tahun terakhir untuk mesin B, dan yang paling tinggi untuk selama periode useful life. Baik teman-teman, demikian bisa saya berikan materi untuk minggu ini tentang accounting for plan assets. Semoga membantu, dan jangan lupa untuk teman-teman membuka forum, komen, lalu unduh materinya, serta unggah tasnya apabila sudah dikerjakan. Apabila ada pertanyaan, silakan bisa menghubungi saya lewat WhatsApp atau lewat line, bebas. Dan berikutnya, saya harap semoga ini membantu ya bagi teman-teman dalam mengerjakan tasnya. Akhir kata, saya ingin mengucapkan terima kasih banyak atas perhatiannya. Semoga kita semua tetap diberikan kesehatan selalu dan juga tetap semangat. Dan sampai jumpa teman-teman di sesi berikutnya. Stay safe, stay healthy, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.